Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan konsep dasar pendidikan masyarakat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang fondasi konseptual pendidikan masyarakat. Materi yang diajarkan pada perkuliahan kita hari ini adalah materi yang dijadikan sebagai landasan atau fundamental yang harus dimiliki oleh mahasiswa semester awal Prodi Pendidikan Masyarakat. Landasan fundamental ini sebagai bagian untuk memperkuat landasan teori yang dimiliki oleh lulusan pendidikan masyarakat untuk dapat siap dan mampu memahami konsep-konsep dasar pendidikan masyarakat apabila nanti diterapkan di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah menjelaskan konsep dasar jalur pendidikan. Yang kedua, menguraikan sejarah dan perkembangan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri, satuan, dan lingkup program pendidikan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran pada perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dan teori dasar pendidikan masyarakat, pendidikan sepanjang hayat, dan teori andragogi. Yang kedua, mahasiswa menguasai teori pendidikan non-formal dan informal dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendidikan non-formal informal atau PNFI, pelatihan dan pengembangan SDM. Itulah 3 konsentrasi di Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini kita dapat melihat terkait unsur program pendidikan masyarakat itu sendiri apabila dilihat dari proses penyelenggaraannya bahwa setiap kegiatan yang ada di luar jalur pendidikan sekolah atau formal itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan masyarakat. Tidak hanya di luar kegiatan pendidikan persekolahan formal, tetapi juga berada di dalam kegiatan pendidikan persekolahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk kita pahami bahwa yang menjadi landasan kita menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat adalah bahwa untuk kita memberikan layanan yang berkualitas kepada warga belajar itu sendiri. Oleh karena itu, di sini dapat kita amati bahwa program pendidikan masyarakat itu dirancang melalui 3 hal. Yang pertama adalah jalur pendidikan itu sendiri, yang kedua adalah lingkup pendidikannya, yang ketiga adalah satuan pendidikan. Yang pertama adalah jalur pendidikan. Di sini, setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan, baik dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian penting dari kegiatan yang lebih besar, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya. Di sini ada 3 jalur pendidikan yang ada di negara kita. Yang pertama adalah jalur formal, yaitu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua adalah jalur pendidikan non-formal, mulai dari program PAUD, program keaksaraan, kesetaraan, pelatihan, kepemudaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah jalur pendidikan informal. Jalur ini merupakan bagian dari kegiatan yang terjadi di masyarakat dan yang kelompok keluarga kita itu sendiri. Yang kedua adalah lingkup program pendidikan masyarakat. Di sini dapat kita lihat ada 7 ruang lingkup pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah PAUD, yang kedua adalah pendidikan kesetaraan, yaitu programnya ada 3, ada kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, kejar paket C setara SMA. Yang berikutnya adalah pendidikan keaksaraan, yaitu program yang dihadirkan untuk memberantas buta huruf di Indonesia. Yang keempat adalah pendidikan kepemudaan. Program ini hadir untuk memberikan layanan pendidikan kepada generasi penerus bangsa. Salah satu contoh programnya adalah program Karang Taruna. Yang berikutnya adalah
pendidikan pemberdayaan perempuan. Oleh karena ini adalah bagian terpenting dari sejarah panjang umat manusia untuk membuat perempuan lebih berdaya hingga melahirkan kesetaraan gender. Yang berikutnya adalah pendidikan kecakapan hidup. Program ini hadir untuk memberikan keterampilan agar manusia Indonesia dapat memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa dijadikan sebagai bekal untuk bertahan hidup, entah dia mau masuk ke dalam dunia industri atau dia mampu untuk berwirausaha. Yang selanjutnya adalah pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Program ini hadir untuk menyiapkan para individu untuk bisa memiliki kompetensi yang ditentukan untuk bisa masuk siap ke lapangan pekerjaan. Lebih jauh lagi, apabila kita melihat ruang lingkup pendidikan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu adalah nama program pendidikan masyarakat sebelum diganti. Oleh karena itu dapat dilihat di sini ada beberapa ruang lingkup yang bisa menjadi ranah program pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan untuk keluarga, pendidikan dalam keluarga, kelompok bermain, taman penitipan anak, kelompok belajar keaksaraan fungsional, kejar paket yaitu A setara SD, B setara SMP, C setara SMA. Yang berikutnya adalah kelompok belajar usaha atau KBU, kelompok belajar atau berlatih olahraga atau KBO, kursus-kursus, pelatihan, pengajian, bimbel, penyuluhan, magang, kegiatan ekskul, sanggar, padepokan, dan pembelajaran melalui media massa. Satuan pendidikan masyarakat, yakni yang pertama adalah keluarga. Keluarga dapat memberikan layanan pendidikan berupa program parenting atau homeschooling. Yang kedua adalah kelompok belajar. Salah satunya seperti kelompok belajar membaca, menulis, dan berhitung bagi anak usia dini. Yang berikutnya adalah lembaga kursus pelatihan atau LKP. Lembaga ini berupaya memberikan layanan pendidikan keterampilan kepada masyarakat dalam jangka waktu yang singkat. Yang berikutnya adalah majelis taklim, satuan pendidikan yang berupaya memberikan layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini adalah lembaga non-formal yang berupaya memberikan layanan pendidikan masyarakat seperti program PAUD, kejar paket, kepemudaan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sanggar kegiatan belajar atau yang disingkat SKB. Lembaga ini dimiliki oleh pemerintah yang berupaya untuk memberikan layanan pendidikan masyarakat kepada mereka-mereka yang membutuhkan program tersebut seperti PAUD, kejar paket, dan lain sebagainya. Pendidikan masyarakat berperan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Hasil pendidikan non-formal dapat disetarakan dengan formal jika dinilai dan disahkan oleh lembaga pemerintah sesuai standar nasional. Di sini dapat kita lihat perbedaan fundamental jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non-formal. Yang pertama dapat kita lihat dari segi tujuan, waktu, isi, cara penyampaian, dan juga bagaimana pengelolaan itu sendiri. Dapat dilihat bahwa paradigma belajar pendidikan masyarakat di sini adalah mulai dari pengajar maupun warga belajar itu adalah mereka yang menyelenggarakan atau yang menerima program ini secara sengaja, yang memang sudah terperencana menyiapkan dirinya untuk menerima proses pembelajaran dan atau memberikan pembelajaran kepada warga belajar itu sendiri. Berbeda dengan jalur pendidikan informal yang tidak direncanakan baik oleh pengajarnya maupun oleh warga belajarnya. Prinsip-prinsip pendidikan masyarakat ada 3. Yang pertama adalah lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Kegiatan belajar terus-menerus terjadi di sepanjang hayat manusia. Prinsip ini berkenaan dengan waktu. Yang kedua adalah education for all, pendidikan untuk semua.
Di sini berkenaan dengan cakupan subjek layanan pendidikan. Pada prinsip ini, penegasan prinsip pendidikan penting bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan. Prinsip yang ketiga adalah lifelong education. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat manusia. Pendidikan ini atau prinsip ini melihat realitas zaman agar manusia terus hidup dan bertahan. Sasaran program pendidikan masyarakat dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah individu. Untuk individu dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah usia 0-6 tahun prasekolah. Tujuannya adalah belajar hidup di keluarga dan di lingkungan. Pada usia 7-12 tahun untuk pendidikan dasar, programnya seperti program kejar paket A atau setara SD, kepramukaan, dan lain-lain. Untuk kelompok usia 13-18 tahun atau pendidikan menengah, tujuannya untuk menambah atau melengkapi pendidikan formal. Pada usia 19-24 tahun atau program pendidikan tinggi, tujuannya untuk persiapan memasuki dunia kerja. Pada kelompok dewasa, untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja. Dan yang terakhir adalah kelompok lansia. Tujuannya untuk mendukung kehidupan aktif dan produktif. Pada sasaran yang kedua adalah lingkungan sosial budaya, yaitu dapat dibagi menjadi target kota, perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah desa dan juga daerah terpencil. Pada sasaran terakhir atau kelompok dapat dibagi menjadi organisasi masyarakat, dan kedua adalah kelompok kerja seperti kelompok tani. Ciri-ciri pendidikan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan program bersifat pendek yang berupa kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini maupun masa depan. Yang kedua, menekankan kepada kompetensi dan tidak menekankan kepada ijazah atau sertifikat. Yang kedua adalah waktu. Waktu relatif singkat, mulai yang beberapa hari hingga beberapa minggu, dan pada umumnya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga adalah persyaratan peserta didik. Persyaratan untuk mengikuti program pendidikan adalah kebutuhan, minat, dan kesempatan. Yang empat adalah kurikulum. Kurikulum berpusat pada kepentingan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang kelima adalah program pembelajaran. Struktur program pembelajaran bersifat luas, fleksibel, dan jenis program kegiatan bervariasi. Yang keenam adalah proses pembelajaran. Berpusat pada peserta didik, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, serta berkaitan dengan kepentingan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Ketujuh, hasil belajar diterapkan langsung dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. 8. Pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan pembinaan program dilakukan secara demokratik. Lulusan pendidikan masyarakat dapat menjadi seorang fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang berupaya memenuhi segala macam kebutuhan di dalam proses pembelajaran dan atau kebutuhan lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat. Yang kedua, sebagai pengelola lembaga. Di sini, lulusan pendidikan masyarakat diupayakan mampu untuk menyelenggarakan program ataupun bagaimana dapat mengembangkan lembaga program pendidikan masyarakat. Yang ketiga, dapat sebagai seorang penyuluh program pendidikan masyarakat seperti program parenting, penyuluhan terkait keluarga berencana, dan atau program penyuluhan tentang hidup bersih. Kesimpulan materi yang sudah disampaikan adalah sebagai berikut, bahwa yang pertama, pendidikan masyarakat adalah jalur pendidikan di luar sistem pendidikan yang mapan, yaitu pendidikan formal yang dirancang untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan masyarakat berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pemberdayaan individu dan kelompok. Lingkup pendidikan masyarakat mencakup pendidikan keluarga, keaksaraan, keterampilan, kursus,
pelatihan, dan pemberdayaan melalui berbagai satuan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan kelompok belajar. Prinsip utama pendidikan masyarakat adalah lifelong learning dan education for all, sehingga setiap individu dari bayi hingga lansia dapat terus belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat berperan strategis dalam mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai konteks sosial budaya. Demikianlah akhir dari pertemuan kita kali ini pada materi Pondasi Konseptual Pendidikan Masyarakat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.